Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, sesuai dengan judul, aku akan berbagi tips bagaimana cara menangani pelanggan yang ngutang. Tapi sebelum itu, aku akan cerita dulu bagaimana sih pengalaman aku mengenai pelanggan-pelanggan yang ngutang. Dari mulai yang nggak pernah datang ke warung lagi, dari mulai orang yang nggak ngaku gitu hutangnya segitu, sampai-sampai nggak pernah ke warung aku lagi. Nah, di video kali ini aku akan berbagi tips sekaligus aku akan menceritakan pengalaman aku mengenai pelanggan-pelanggan yang ngutang. Jadi, buat teman-teman semua supaya paham, tonton video aku sampai selesai. Jangan lupa juga support channel aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Nah, jadi teman-teman, kenapa aku kok bisa percaya sama pelanggan-pelanggan yang ngasbon? Karena yang pertama itu kan orangnya deket, masih deket-deket warung aku sekitaran sini. Yang kedua, karena awal-awal orang itu kalau bayar kasbonannya itu pasti tepat waktu, tapi makin kesini kok makin lambat, malah sekarang udah nggak pernah ke warung aku lagi. Dan yang ngasbon di warung aku dan yang seperti itu nggak cuma satu atau dua orang. Tapi mohon maaf ya sebelumnya teman-teman, di video kali ini aku nggak bermaksud untuk menjelekan orang itu. Tapi di sini aku menceritakan pengalaman aku dan semoga ini bisa jadi pelajaran untuk teman-teman semua yang punya usaha sembako. Jadi teman-teman, yang ngasbon di warung aku itu di satu orang ada yang lebih dari 500.000. Dan aku juga nggak tahu kenapa orang itu sampai sekarang nggak pernah ke warung aku lagi. Bahkan kalau misalkan dia lewat depan warung aku, dia itu nggak pernah nanya, apalagi sampai nongkrong gitu di warung aku, nggak pernah. Dan aku juga nggak tahu kenapa kok bisa seperti itu. Tapi aku ngerasa sakit hati kenapa bisa seperti itu, padahal aku nggak pernah nagih sama dia. Padahal aku selalu positive thinking aja, mungkin kalau misalkan dia belum bayar, mungkin dia belum ada. Tapi aku tuh maunya ada maupun belum ada, dia datang aja ke warung. Misalkan dia ngomong gimana nih belum ada, pasti aku juga bilang nggak apa-apa, nanti aja kalau ada tolong diperhatiin. Tapi ini sama sekali dia nggak pernah datang lagi ke warung aku. Pengalaman yang kedua, ada yang seperti ini teman-teman. Jadi dia tuh ngutang ke warung aku, dan kalau dia sih ngutangnya nggak seberapa. Waktu itu dia ngutang di bawah 50.000 rupiah. Dan waktu itu dia jajan, terus aku bilang, ini bayarnya mau sekalian enggak sama hutang yang waktu itu. Terus dia bilang gini, kan udah bayar. Kapan? Kata aku udah bayar. Udah, katanya udah bayar, uangnya segini. Hah? Kapan? Terus aku lihat catatannya, ternyata dia belum bayar. Jadi gini ya teman-teman, kalau misalkan kita punya warung dan kita ngasih kasbon ke pelanggan kita, kita itu pasti inget siapa yang udah bayar dan siapa yang belum bayar. Dan aku sih jadi gimana ya? Ya udah, mau gimana lagi? Dia udah nggak ngaku kan kalau dia punya utang, dan mungkin dia udah nggak mau bayar. Dan ternyata nggak lama dari itu ada tetangga aku yang main ke warung aku, dan dia juga sama-sama pengusaha tapi beda gitu, dia usahanya bukan usaha sembako. Terus dia cerita tentang orang itu, katanya sama tetangga aku juga dia punya utang, dan setelah ditanyain tuh bilangnya gitu udah dibayar. Dan dari situ ada lagi yang cerita sama aku kalau orang itu seperti itu. Jadi ya aku ya udahlah, mau gimana lagi, bingung juga kan mau nagih gimana, dia kan gak mungkin mau bayar karena dia kan ngakunya dia udah bayar, padahal dia belum bayar sama sekali. Dan dia juga sampai sekarang udah gak pernah lagi ke warung aku, gak pernah jajan lagi, gak pernah nongkrong, ya pokoknya gak pernah gitu belanja lagi ke warung aku.
Terus aku juga pernah iseng ngejumlahin di buku catatan aku berapa sih piutang yang ada di luar itu, dan setelah aku jumlahin ternyata jumlahnya itu 3 juta lebih teman-teman. Coba bayangin, warung aku ini warung kecil, warung eceran, dan modal yang ada di luar itu sebesar itu. Boro-boro aku dapat untung ya kalau misalkan dipikir seperti itu. Modalnya aja nggak keputer. Di situ juga aku sempet bingung gimana nih cara aku belanja, gimana nih cara aku mau muterin modalnya, sedangkan barang-barang di warung itu kan harus tetap ada dan harus tetap komplit. Dan makin sini itu warung aku makin kosong, nggak bisa stok barang lagi. Dan ini udah aku videoin waktu warung aku itu udah bener-bener kosong teman-teman. Nih aku liatin videonya. Jadi teman-teman, untuk tips yang pertama, kalau misalkan teman-teman mau ngasih kasbon, itu harus hati-hati banget, harus pilih-pilih orang. Misalnya nih, oh orang ini tuh bagus gitu kalau bayar utangnya itu suka cepet dan tepat waktu. Nah boleh aja teman-teman ngasih kasbon. Tapi kalau misalkan oh orang ini kata orang misalkan susah untuk bayar utangnya, nah teman-teman harus hati-hati. Kalau bisa jangan kasih dia kasbon. Nanti takutnya teman-teman ngalamin sama yang kayak aku alamin gitu. Untuk tips yang kedua, menurut aku sebaiknya teman-teman berhenti jadi orang gak enakan. Misalnya nih, kita gak enak kalau kita gak ngasih dia hutang, tapi belum tentu juga dia gak enak sama kita. Belum tentu juga kan dia ngerti, atau misalkan dia cepat bayar hutangnya, belum tentu juga kan seperti itu. Dan kenapa harus seperti ini? Dan menurut aku ini demi kebaikan usaha kita, karena kan kita usaha itu harus maju ya teman-teman, bukannya semakin hari semakin menurun. Untuk tips yang ketiga, teman-teman harus berani tegas dan berkata tidak. Ini menurut aku bukan berarti kita jahat ya teman-teman, bukan berarti kita nggak baik, tapi ini demi kebaikan warung kita dan kemajuan warung kita. Jadi itu ya teman-teman, 3 tips dari aku. Yang pertama, kita harus hati-hati. Yang kedua, berhenti jadi orang gak enakan. Dan yang ketiga, kita harus berani tegas dan berkata tidak. Dan misalnya nih, kalau ada teman-teman yang ada tips lain, boleh tulis di kolom komentar. Oke, jadi gitu ya teman-teman, kenapa kita harus hati-hati, kenapa kita harus tegas, kenapa kita harus jadi orang yang gak enakan. Karena kalau misalkan kita terlalu ngebolehin pelanggan-pelanggan kita untuk ngutang, itu bisa mempengaruhi warung kita dan juga bisa menimbulkan kebangkrutan pada warung kita. Dan untuk teman-teman yang baru banget buka usaha sembako, menurut aku sebaiknya teman-teman jangan ngasih kasbon, karena pada akhirnya itu akan mempengaruhi usaha kita. Oke, jadi segitu aja video aku kali ini. Semoga bermanfaat. Salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.